Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 141. Erwin melompat ke atas panggung secara langsung. Menghadapi tatapan dari 80.000 penggemar Jocelyn, Erwin justru dalam suasana hati yang sangat tenang. Lagi pula, dia hanya penggemar palsu dan tidak terlalu merasakan bahagia saat bernyanyi dengan Jocelyn. Tahu lagu White Fox, versi pria dan wanita? Tanya Jocelyn pada Erwin dengan suara rendah setelah mengangkat mikrofon. Sedikit. Apa ada teleprompter? Saat Erwin selesai bertanya, Jocelyn menunjuk ke arah teleprompter yang tidak jauh di depan panggung. Ada. Nanti aku nyanyi bagian cewek dan kamu bagian cowoknya. Jangan bikin aku malu ya. Erwin mengangguk dan menerima mikrofon. Dia masih bisa bernyanyi karena ketika masih kuliah dia sering nyanyi bersama teman-teman di karaoke. Tapi hanya sebatas level rata-rata orang pada umumnya. Musik diputar dan 80.000 penggemar di bawah panggung melambaikan lightstick sambil berteriak dengan penuh semangat. Lina saat menantikan penampilan Erwin. Divya bahkan lebih iri karena ingin sekali nyanyi bersama sang idola. Setelah pendahuluan lagu berakhir, Jocelyn mengangkat mikrofon dan menatap Erwin sambil bernyanyi dengan penuh kasih sayang. Jocelyn bernyanyi dengan sangat terampil, bukan hanya memiliki parsi yang cantik, tapi suara nyanyiannya juga sangat indah. Terlebih lagi juga sangat mengekspresikan perasaan pedih dalam liriknya. Bagian selanjutnya adalah bagian pria yang akan dinyanyikan oleh Erwin. Erwin melihat teleprompter dan bernyanyi tanpa ragu sambil memegang mikrofon. Nyanyian Erwin juga terdengar bagus. Memang tidak sebagus Jocelyn yang profesional, tetapi setidaknya masih ada perasaan yang tersirat di dalamnya. Karena lirik lagu tersebut mewakili pengalamannya. Ketika masih miskin, dia dan Lina bisa tetap bersama dan saling mencintai. Tetapi setelah menjadi anak orang super kaya, dia harus menikah dengan Jocelyn, sehingga dia dan Lina tidak bisa lagi bersama. Seperti yang dikatakan lirik lagu tadi, setelah upacara pernikahan, keduanya dipisahkan ke jalur yang berbeda. Mungkin saat Erwin dan Jocelyn mengumumkan pertunangan mereka, adalah ketika Lina meninggalkannya dalam kesedihan dan kesakitan, dan bahkan Lina bisa jadi akan bunuh diri akibatnya, yang Erwin harapkan tidak akan terjadi. Lina menyaksikan Erwin yang sedang bernyanyi dengan mata yang berbinar. Lirik dan melodi dari lagu tersebut sangat menyentuh, dan efeknya sangat bagus saat dinyanyikan dengan penuh kasih sayang oleh Erwin dan Jocelyn. 80.000 penggemar yang mendengarkan seolah terbawa ke dalam kisah cinta yang pedih tersebut. Tapi Erwin tahu bahwa lagu itu sebenarnya dinyanyikan untuk dirinya sendiri. Tapi Erwin percaya dapat mengubah akhir cerita dalam lirik lagu tersebut, dan tidak akan lagi terjadi padanya. Lagu itu dinyanyikan dengan cepat, tapi bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai sekarang. Erwin tidak turun ke bawah panggung, tapi berbisik di telinga Jocelyn. Kamu akan diculik. Bawa aku bersamamu. Culik aku? Jocelyn terkejut. Tapi ketika melihat ekspresi serius Erwin, dia tahu bahwa Erwin tidak sembarangan berbohong. Jadi ekspresinya sedikit berubah, dan segera menundukkan kepalanya untuk berbisik. Ikut aku. Melihat Jocelyn yang percaya, Erwin menghela nafas lega, karena tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Kemudian Erwin mengirim pesan kepada Lina dan beralasan ingin berbicara dengan Jocelyn tentang pembuatan film musim kedua Wildest Life Phase 2, dan menyuruh mereka untuk pulang duluan. Setelah melakukan semuanya, Erwin mengikuti Jocelyn ke belakang panggung. Begitu tiba di belakang panggung, Ameta langsung bertanya dengan ekspresi bingung. Kenapa Erwin ikut ke sini? Ini adalah di balik layar. Mana mungkin Erwin boleh ikut ke sini? Jangan dibahas dulu, cepat keluar dari sini, akan kujelaskan nanti. Kata Erwin sambil mengerutkan keningnya. Dia sangat mendesak, karena saat ini keluarga Gibson seharusnya sudah siap beraksi. Erwin, memangnya aku berbicara denganmu? Kata Ameta yang tak senang. Yang dia tanya sebenarnya adalah Jocelyn dan bukan Erwin. Tante, kita dengarkan Erwin dulu. Lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Di sini berbahaya. Kata Jocelyn dengan cukup serius dan juga sulit baginya untuk menjelaskan. Baiklah, kalau begitu ayo ke ruang ganti baju untuk ganti pakaian dan hapus riasan dulu.
Soalnya tidak mungkin pergi dengan penampilan seperti ini kan? Kata Aneta tanpa daya. Kalau begitu Erwin ikut aku. Tante tetap di sini untuk urus acara ini dulu. Setelah mengatakan itu, Jocelyn bergegas ke ruang ganti untuk ganti pakaian. Erwin mengikuti dari dekat. Kemudian mengeluarkan gelang giok putih dengan pelacak GPS yang menyerahkannya kepada Jocelyn. Bawa gelang giok ini. Kamu bisa melacak gelang ini kalau terjadi sesuatu padamu. Ada pelacak di gelang giok ini. Tanpa ragu, Jocelyn memakai gelang giok putih itu di pergelangan tangan kirinya. Kemudian melihat dengan kagum. Gelang giok ini cantik sekali. Erwin terdiam untuk beberapa saat. Karena sudah saat ini Jocelyn masih punya waktu untuk mengagumi gelang giok itu. Dari belakang panggung ke ruang ganti masih jauh. Dan di tengahnya terdapat banyak staf yang berlalu lalang. Erwin diam-diam mewaspadai orang-orang ini. Dan tentu saja di antara para staf ini ada bawahan Erwin yang sedang menyamar. Selama keluarga Gibson berani macam-macam, bawahan Erwin yang sedang menyamar akan ikut bereaksi juga. Dari belakang layar ke ruang ganti perjalanannya sangat mulus. Saking lancarnya sampai membuat Erwin curiga, apakah Jocelyn benar-benar akan diculik. Mereka segera memasuki ruang ganti. Kemudian seorang wanita berpakaian modis yang berusia 30-an mengikuti mereka masuk. Siapa kau? Tanya Erwin sambil menatapnya dengan waspada. Itu yang justru ingin kutanya. Aku adalah penata rias Jocelyn. Kamu anak baru di sini kan? Bisa-bisanya kamu tidak mengenaliku. Jocelyn harus ganti pakaian. Kamu itu laki-laki, cepat keluar. Kata penata rias Jocelyn. Wanita itu menunjuk Erwin dengan nada yang sangat kuat. Erwin, Lily ini adalah penata riasku. Tolong tunggu di luar sebentar ya. Aku akan keluar setelah ganti pakaian dan hapus riasan. Kata Jocelyn yang tidak ingin dilihat Erwin saat ganti pakaian. Baiklah, kalau begitu lebih baik cepat. Erwin berpikir sejenak, lalu berbalik dan menjaga di luar ruang ganti. Setelah Erwin keluar, Lily menutup dan mengunci pintu karena takut Erwin akan masuk untuk mengintip. Tetapi faktanya Erwin sama sekali tidak memiliki niat untuk itu. Namun, Jocelyn belum keluar setelah 5 menit berlalu, dan ini membuat Erwin merasa ada yang tidak beres. Jadi ia berbalik untuk berteriak ke arah pintu, tapi tetap tidak ada tanggapan sama sekali. Gawat. Ada yang tidak beres dengan penata rias itu. Erwin segera berbalik untuk membuka pintu, tapi ternyata pintu terkunci. Dia menggertakkan giginya, dan langsung menendang serta mendobrak pintu. Dan ternyata, memang ada yang tidak beres dengan penata rias itu. Setelah Erwin memasuki ruang ganti, Jocelyn terlihat pingsan di meja rias saat ini. Dan Lily yang sedang mengikat Jocelyn tiba-tiba menjadi pucat saat melihat kemunculan Erwin. Erwin yang melihat ini langsung marah besar. Cari mati. Erwin melangkah maju, tidak lagi peduli kalau Lily itu seorang wanita, dan langsung meninju wajah Lily hingga membuat seluruh tubuhnya terpental jauh dan membentur dinding. Wajah Lily berlumuran darah, tubuhnya perlahan jatuh dari dinding ke lantai dan langsung pingsan. Sejauh ini, rencana A yang diatur oleh Yanto telah gagal total. Awalnya menggunakan rencana A ini adalah cara termudah. Setelah menyogok penata rias untuk mengikat Jocelyn, mereka hanya perlu membawa pergi Jocelyn dengan sebuah karung besar. Tetapi Erwin telah mengacaukan rencana A ini. Jocelyn, kau baik-baik saja? Erwin buru-buru mendekat, melepaskan tali yang mengikat tubuhnya dan menekan titik akupuntur di mulutnya, yang pada akhirnya membuat Jocelyn perlahan terbangun. Erwin, ada apa denganku? Jocelyn bangun dan mengira dirinya tertidur karena lelah. Kamu hampir diculik Lily tadi. Erwin memperlihatkan tali di depan yang membuat Jocelyn akhirnya merasa takut dan sepenuhnya mempercayai kata-kata Erwin. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jocelyn tiba-tiba panik. Dia tiba-tiba berpikir kakeknya yang hilang bisa jadi diculik seperti ini. Memikirkan hal itu, Jocelyn menjadi semakin ketakutan. Tak masalah, aku sudah mengatur rencana. Kamu cukup ikut saja. Kata Erwin sambil memegang tangan Jocelyn dan berjalan keluar. Sudah terlambat untuk ganti pakaian dalam situasi saat ini. Jocelyn hanya bisa ditarik dengan patuh oleh Erwin. Hanya saja, ketika tiba di luar ruang ganti, mereka dikepung oleh 5 orang asing. Salah satu yang maju adalah seorang pemuda dengan semangat yang luar biasa. Hei bocah,
Kusarankan jangan ikut campur dan urus masalahmu sendiri, atau hari ini akan jadi hari kematianmu. Erwin mengurutkan keningnya. Orang-orang ini seharusnya ahli bela diri dari Gunung Elbes. Jocelyn yang melihat ini gemetar ketakutan. Wajahnya bahkan sampai memucat. Sedangkan Erwin melindunginya di belakang sambil menghibur. Jangan takut, mereka tidak akan bisa menyakitimu selama ada aku di sini. Jocelyn merasa sedikit lebih baik saat mendengar ini, tetapi masih saja ketakutan. Jangan harap bisa tangkap Jocelyn. Erwin menekuk satu jari dan meletakkannya ke dalam mulut untuk bersiul dengan keras. Dan 5 murid dari Gunung Elbes masih tidak mengerti tindakan Erwin. Dan tak lama kemudian, bawaan Erwin yang ada di sekitarnya langsung melepas penyamaran mereka dan bergegas datang untuk mengepung ke-5 murid tersebut. Mustahil. Anak ini ternyata sudah melakukan persiapan penyergapan sejak awal. 5 murid dari Gunung Elbes terkejut. Mereka tidak menyangka akan menjadi sasaran penyergapan orang lain. Ketua di antara para murid tersebut melirik orang-orang di sekitar. Pihak Erwin setidaknya berjumlah 10 orang, termasuk Baka dan Sharon. Kaget bukan? Baka, Sharon, hajar mereka! Erwin membiarkan mereka melakukannya setelah berteriak keras. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan bajingan ini lagi. Begitu perintah diberikan, Baka dan Sharon memimpin para bawahan untuk mengepung 5 murid perguruan Gunung Elbes. Perkelahian langsung terjadi di tempat. Tetapi menilai dari situasi saat ini, 5 murid perguruan Gunung Elbes jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun mereka tidak lemah dalam seni bela diri, tetapi menghadapi Baka dan Sharon dalam kondisi kalah jumlah benar-benar membuat mereka tertekan. Sejauh ini, rencana B dari Yanto juga telah dikacaukan oleh Erwin. Jocelyn, ayo pergi. Di sini tidak aman. Erwin menyerahkan situasi di sini pada Baka dan Sharon saat melihat kondisi telah berhasil dikendalikan. Sedangkan dia sendiri lanjut bergegas keluar bersama Jocelyn. Terima kasih Erwin. Tetapi gimana caranya kamu bisa tahu ada yang mau menculikku? Jocelyn mengira situasinya sudah aman. Jadi berterima kasih kepada Erwin dan menanyakan keraguannya. Ceritanya panjang. Kita harus pergi dari sini dulu. Ini belum sepenuhnya aman, kata Erwin, dan ia buru-buru melindungi Jocelyn dan terus berjalan keluar. Sementara Jocelyn hanya diam-diam dilindungi oleh Erwin dan merasakan kehangatan di hati karena belum pernah ada orang yang begitu peduli hingga bersedia mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya seperti ini. Setelah keduanya berhasil meninggalkan ruang kerja, mereka tiba di plaza stadion dan terus bergegas keluar. Saat ini mereka sudah bisa melihat para penggemar yang masih belum bubar. Lagi pula, 80.000 orang yang ingin bubar sekaligus masih butuh waktu. Di mana jalan keluar yang lebih sepi? Erwin melihat sekeliling karena tidak terbiasa dengan tempat ini, jadi hanya bisa bertanya pada Jocelyn. Lewat pintu belakang. Staf di sana akan membukakan pintu untukku, katanya setelah berpikir sejenak. Lewat pintu belakang seharusnya merupakan jalur paling aman karena lebih sepi. Erwin mengangguk, lalu melindungi Jocelyn dan bergegas ke arah pintu belakang. Dan pada saat yang sama, banyak ahli seni bela diri yang sedang menyamar menjadi penggemar mulai melepas penyamaran mereka. Kemudian membuat barisan untuk melindungi Jocelyn dari segala arah. Jocelyn tiba-tiba dikelilingi oleh 7-8 ahli bela diri, termasuk Erwin. Melihat ini, Jocelyn tercengang dengan ekspresi kaget. Sebenarnya apalagi yang Erwin ini rencanakan demi melindunginya dari penculikan, yang benar-benar membuatnya terkejut sekaligus tersentuh. Erwin memimpin 7-8 ahli bela diri untuk melindungi Jocelyn sambil bergegas ke pintu belakang. 2 satpam yang ada di sana langsung membuka pintu begitu melihat kedatangan Jocelyn. Kita bisa keluar. Jocelyn menghela nafas lega, merasa akan aman selama bisa meninggalkan plaza stadion. Tetapi begitu selesai bicara, sekelompok besar penggemarnya ternyata sudah menunggu di luar pintu belakang. Lihat itu Jocelyn! Setelah para penggemar berteriak, mereka bergegas menuju Erwin dan yang lainnya. Para penggemar yang setidaknya berjumlah 100 orang ini membuat Erwin mengerutkan kening. Semakin besar kerumunan yang datang, maka potensi berbahaya akan semakin besar juga. Tahan semua penggemarnya. Erwin menyuruh beberapa ahli seni bela diri mengikutinya untuk menghadang kerumunan berisi penggemar. Para penggemar mendatangi Erwin dan Jocelyn seperti air terjun yang mengalir dari hulu ke hilir. Gawat, ada ahli bela diri di sini. Erwin kaget. Ahli bela diri yang dibawanya sangat kuat, tetapi bisa-bisanya kalah tenaga dengan para penggemar ini, yang menunjukkan bahwa ada penggemar palsu yang sedang menyamar di sini.
Cari Jocelyn dan minta tanda tangannya. Seseorang berteriak dan kerumunan tiba-tiba bergegas ke arah Jocelyn. Sedangkan Erwin mati-matian berusaha untuk menghadang orang-orang ini. Tetapi seseorang menjatuhkan Erwin dengan pukulan, sehingga Jocelyn tertinggal dan dikepung para penggemar dalam sekejap. Ini gawat. Ekspresi Erwin berubah. Ada seorang master bela diri setara dengan Pak Tua Connor yang menyamar di sini. Jika tidak, sejauh ini masih tidak ada yang bisa menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Erwin dengan cepat berdiri kembali, mengejar dan menarik para penggemar. Tetapi ia terkejut saat mengetahui bahwa Jocelyn sudah menghilang. Sial, sudah diculik. Orang yang bisa melakukan itu dalam waktu singkat barusan pasti seorang master kuat. Erwin menjadi sedikit tenang kembali dan menghela nafas ketika teringat Jocelyn yang masih memakai gelang dengan pelacak GPS di pergelangan tangannya. Kemudian Erwin dengan cepat membuka program tertentu di ponselnya dan melacak lokasi untuk menunjukkan bahwa Jocelyn sedang dibawa ke arah gerbang timur. Sehingga Erwin buru-buru menelpon Pak Tua Connor. Pak Tua Connor, Jocelyn sedang dibawa ke gerbang timur. Jangan khawatir bocah, dengan adanya aku di sini, mereka tidak akan berhasil. Pak Tua Connor tersenyum dan segera mengajak semua bawahan Erwin yang sedang menunggu di luar plaza untuk bergegas menuju gerbang timur. Setelah menutup telepon, Erwin juga bergegas menuju gerbang timur karena takut meninggalkan rasa penyesalan seumur hidup jika terlambat menyelamatkan Jocelyn. Bersambung.